Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menilai Putri Chandrawati sudah berniat mendukung skenario tembak-menembak karena menahan senjata dinas milik Yosua dalam rentang waktu yang cukup lama. Sementara alibi pelecehan seksual dibuat untuk menutupi rencana penembakan Yosua. Izin majelis yang lain untuk selanjutnya dianggap dibacakan, saya lanjutkan lagi. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Chandrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa Putri, adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena baik terdakwa Putri memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentan waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang, terdakwa Putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban Nofriansah dan senjata api jenis Steyr. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling, terdakwa Putri tetap tidak ada niat untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis Steyr yang sudah diamankan dan dijauhkan selama 1 hari dari korban Nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Sehingga peran fisik terdakwa Putri Chandrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa Putri Chandrawati tetap melaksanakan kehendaknya untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan sengaja tetap mengamankan senjata milik korban Nofriansah tersebut dengan cara memberikan arahan atau meminta saksi Richard Eliezer untuk menyimpan senjata api tersebut di lemari senjata api yang ada di ruang lantai 3 di Rumah Saguling, yang mana lantai 3 adalah private. Tidak sembarang ART atau ajudan dapat naik ke lantai 3 karena untuk dapat naik ke lantai 3 harus seizin dan perintah dari terdakwa Putri atau saudara Ferdi Sambo. Terdakwa Putri dengan sengaja telah meluluskan rencananya bersama saudara Ferdi Sambo tersebut dengan cara mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 untuk menemui saudara Ferdi Sambo, dan hal tersebut menguatkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf mengetahui kehendak dan rencana terdakwa Putri Chandrawati merampas nyawa korban Nofriansah dan meminta dukungan kepada saksi Kuat Ma'ruf dan juga meminta saksi Riki Rizal Wibowo dengan cara ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 seolah-olah akan melaksanakan isolasi mandiri, padahal diketahui oleh terdakwa Putri Chandrawati bahwa saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak melakukan tes PCR. Namun untuk meluluskan rencana yang telah dirancang dan disusun oleh terdakwa Putri bersama dengan saudara Ferdi Sambo meminta keduanya untuk ikut membackup terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo saat pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah. Terdakwa Putri yang sudah berkehendak merampas nyawa Nofriansah ikut mendampingi dan mendengarkan pada saat saudara Ferdi Sambo meminta kesanggupan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer, "Siap komandan." Dan terdakwa Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saudara Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah, yang mana pada saat saudara Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan dan penembakan terhadap korban Nofriansah dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer untuk menembak korban Nofriansah dengan skenario-nya adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan terdakwa Putri yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer datang. Selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard Eliezer dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer. Bahwa
menurut saksi Richard Eliezer, terdakwa Putri pun juga mendengarkan pada saat saudara Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dan mendengar terdakwa Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saudara Ferdi Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan, dan hal tersebut bersesuaian dengan tempat dilaksanakannya perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati yang sudah tetap berkehendak dengan sengaja mau merampas nyawa korban Nofriansah ikut mendampingi saudara Ferdi Sambo meminta kepada saksi Glock milik saksi Richard Eliezer. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard Eliezer yang semula berisi 7 butir peluru ditambah 8 butir peluru. Selanjutnya saksi Richard Eliezer memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock miliknya untuk mengikuti permintaan saudara Ferdi Sambo tersebut, yang mana terdakwa Putri telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati juga telah mengetahui dan mendengar bahwa saksi Richard Eliezer yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah, sementara saudara Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer, karena kalau saudara Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Izin untuk dilanjutkan. Izin untuk melanjutkan majelis. Bahwa terdakwa Putri Chandrawati sangat mendukung rencana kehendaknya merampas nyawa korban Nofriansah yang akan dilaksanakan oleh saudara Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer maka untuk memuluskan rencana dan kehendak tersebut, terdakwa Putri Chandrawati mengajak saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf naik mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan isolasi mandiri. Padahal terdakwa Putri Chandrawati mengetahui Ricky Rizal dan saksi Kuat tidak melakukan tes PCR, dan terdakwa sangat mengetahui pasti jika terdakwa Putri Chandrawati pergi pasti korban Nofriansah akan ikut kemanapun terdakwa Putri pergi. Dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak dari terdakwa Putri tidak menolak permintaan terdakwa Putri dan ikut mendukung dengan cara mengawal korban Nofriansah sampai di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan membackup saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer saat pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah. Bahwa untuk menjalankan skenario terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo seolah-olah terdakwa Putri Chandrawati akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah sehingga terjadi tembak-menembak antara korban Nofriansah dan saksi Richard Eliezer, maka terdakwa Putri Chandrawati yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang, lalu sesudah berada di dalam rumah dinas Duren 3 sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yaitu dengan baju model blus kemeja warnanya dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban Nofriansah kemudian berniat melecehkan atau memperkosa terdakwa Putri Chandrawati. Terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki perampasan nyawa korban Nofriansah dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaannya di rumah dinas Duren 3 saat tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata, juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar, justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya, tetap tidak tergerak untuk keluar dan tanpa ada upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya, terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdi Sambo meminta saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk datang ke rumah, lalu saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri memberi uang kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer
sebesar 1 miliar rupiah. Namun uang tersebut akan diserahkan setelah selesai kasus tersebut selesai. Selain itu, terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo juga meminta saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengganti HP dengan memberikan HP iPhone 13 Max, dan terdakwa Putri Chandrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saudara Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah hingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa Putri tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya saudara Ferdi, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, dan seharusnya terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak merencanakan dan kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan membuat korban Nofriansah ikut ke Duren 3 dengan siasat untuk isolasi mandiri. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk tidak melaksanakan niatnya bersama dengan saudara Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara ditembak di rumah dinas nomor 46. Dengan demikian, unsur dengan sengaja dan dengan cara terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami akan melanjutkan dengan unsur merampas nyawa orang lain dan akan kami langsung kepada, dikarenakan faktanya sama, majelis izin untuk membacakan fakta-fakta hukum lainnya. Tidak kami bacakan kembali. Silakan saudara jaksa penuntut. Langsung aja. Pasal 5. Bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati yang meminta kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut serta ke Jakarta dalam rangka membackup saudara Ferdi Sambo jika ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi kepada korban Nofriansah atas permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa Putri Chandrawati di Magelang, perbuatan alibi bermain bulu tangkis, penyimpanan senjata api jenis TRAUK di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas perintah terdakwa Putri Chandrawati yang di luar kebiasaan, dan penyerahan senjata api jenis HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah yang sebelumnya dilucuti oleh saksi Ricky Rizal kepada saudara Ferdi Sambo, penyampaian kehendak dan rencana merampas nyawa korban Nofriansah dengan skenario tembak-menembak di Duren 3 dengan modus isolasi mandiri oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdi Sambo, dan terdakwa Putri Chandrawati kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf, sehingga perbuatan pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah di Duren 3 sesuai skenario yang dibuat dan tindakan-tindakan untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum pidana hingga pemberian hadiah dalam bentuk barang dan uang baik yang sudah maupun yang belum selesai dilakukan adalah suatu rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi petunjuk kuat adanya persamaan kehendak secara bersama-sama antara terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal dengan pembuatan skenario tembak-menembak. Akan dilanjutkan majelis. Izin membacakan kesimpulan dari kesimpulan. Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari,
dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan di sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang. Serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat